Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Benci sangatlah berbahaya. Mungkin kita bertanya, apa maksudnya pendeta? Kadang-kadang memang situasinya sudah sangat menyebalkan. Apa yang orang itu buat sudah sangat kelewatan. Ya mau gak mau ya saya benci juga dong diperlakukan seperti itu. Tetapi perlu saya ingatkan dan tegaskan sekali lagi bahwa benci itu sangatlah berbahaya. Dan kalau saudara pendengar sekalian bertanya, kenapa sangat berbahaya? Yang pertama, karena orang yang benci, hati dan perbuatannya jahat. Coba perhatikan, orang kalau udah ada kebencian dalam hatinya, perhatikan, hatinya jahat. Dan bukan hanya itu, perbuatan-perbuatannya juga jahat gitu. Kenapa? Karena niat orang yang sudah membenci itu pasti untuk membalas dan melakukan hal-hal yang sangat jahat. Satu, sebagai hamba Allah selalu saya ingatkan buat saudara bahwa ampuni orang yang bersalah. Mungkin saudara berkata, ya tapi kan gak segampang itu, dia yang mulai duluan. Loh, tetapi membalas yang jahat dengan yang jahat itu sama jahatnya. Makanya sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, jangan membenci, karena orang benci hati dan perbuatannya jahat. Yang kedua, orang kalau dalam hatinya ada kebencian, maka dia tidak akan peka, tidak akan sensitif terhadap Roh Kudus. Perhatikan baik, orang kalau ada kebencian, Roh Kudus ngomong apa, lalu Tuhan bicara apa, dia udah gak bisa dengar lagi, udah gak peka lagi. Kenapa? Karena kalau udah ada kebencian, mau dia hamba Tuhan kek, mau dia seorang pelayan Tuhan kek, mau dia seorang pendeta, mau dia seorang yang penuh Roh Kudus, tapi kalau di hatinya sudah mulai ada kebencian, perhatikan baik, dia tidak akan peka dan dia tidak akan pernah sensitif lagi dengan suara Roh Kudus. Makanya sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, jaga. Jangan sampai ada kebencian. Setan pengen sekali saudara benci. Kenapa? Karena itu membuat hati dan perbuatan saudara jahat, dan itu membuat saudara tidak peka akan suara Roh Kudus. Dan yang ketiga, orang benci itu tidak mau mendengar nasihat. Hati-hati, orang kalau ada kebencian, orang mau nasihatin gimana pun dia gak mau dengar, saudara-saudara. Karena orang benci itu cenderung kepala batu. Orang benci itu cenderung memenang sendiri. Orang benci itu selalu cenderung merasa bahwa saya yang paling benar. Makanya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, jaga, jangan sampai di hidup kita ada kebencian. Dan yang keempat saya pelajari, orang benci itu, mengerikan sekali. Orang benci itu adalah orang yang dikendalikan oleh iblis. Makanya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, jangan sampai di hati kita ada kebencian. Mungkin ada hal-hal yang menyakitkan, tetapi ingat saja, firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah di hati kita selalu ada kasih, di hati kita selalu ada pengampunan, sehingga di hidup kita selalu ada damai sejahtera. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang kelima, secara khusus, secara sistematis, kita sedang membahas 12 buku-buku sejarah yang kita mulai dari pembahasan kita Yosua pasal 1 ayat yang pertama, dan terus kita kupas sampai Esra pasal terakhir, ayat yang terakhir, di mana ke-12 buku-buku sejarah ini membuktikan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu setia, sehingga meskipun umatnya seringkali tidak setia, tetapi kesetiaan Tuhan sungguh sangat terbukti dan teruji dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk pada program kita yang ke-198, dan dalam program ke-198 ini kita sedang membahas tentang bahaya
kebencian, karena memang benci itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Di hati kita ada kebencian, maka di hidup kita ada kehancuran. Di hati kita ada kasih, dalam hidup kita ada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang bahaya kebencian, kita mau sama-sama belajar dari 1 Samuel pasal 22, 1 Samuel pasal 22 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-23. 1 Samuel 22 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop para imam di Nob dibunuh. 1 Samuel 22 ayat 6 sampai 23. Hal itu terdengarlah oleh Saul, sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit dengan tombaknya di tangan, dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya, "Cobalah dengar, ya orang-orang Benyamin, apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1,000 dan atas pasukan 100, sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu? Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku, atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini." Lalu menjawablah Doeg orang Edom itu yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya, "Telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya." Lalu raja menyuruh memanggil Ahimelek bin Ahitub, imam itu, bersama dengan seluruh keluarganya, para imam yang di Nob, dan datanglah sekalian yang menghadap raja. Kata Saul, "Cobalah dengar, ya anak Ahitub." Jawabnya, "Ya tuanku." Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, "Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku, engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini?" Lalu Ahimelek menjawab raja, "Tapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar." Tapi raja berkata, "Engkau mesti dibunuh, Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu." Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena di hati Saul ada kebencian, dia panggil seluruh pegawainya, dia marahin seluruh pegawainya, dan kemudian apa yang terjadi sekarang? Imam dipanggil dan imam dimarahi, diancam mau dibunuh. Ayat 17. Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, "Majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku." Tetapi para pegawai raja itu tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, "Majulah engkau dan paranglah para imam itu." Maka majulah Doeg orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Dia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu. Pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Tapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, "Memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman." Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Saul membenci Daud, tapi kemudian menyalahkan seluruh pasukannya, dan kemudian membunuh 85 orang imam keturunan Ahimelek. Namun ada pelajaran luar biasa yang kita belajar dari seorang imam yang bernama Ahimelek ini. Yang pertama, ia imam yang tidak mau kompromi terhadap kesalahan. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Saul menuduh kesalahannya, dia tetap berdiri tegak.
tidak mau kompromi terhadap kesalahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, roh imam seperti ini yang kita butuhkan. Seorang nabi hamba Tuhan seperti ini yang kita perlukan, yang tidak mau kompromi terhadap kesalahan. Meskipun berdiri di hadapan orang kaya, meskipun berdiri di hadapan raja sekalipun, kebenaran tetap adalah kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan jadi orang yang suka kompromi. Karena kalau kita suka kompromi, maka kita cenderung menghalalkan segala cara. Yang kedua saya pelajari, ia imam yang tetap teguh di dalam kebenarannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, walaupun harga yang dia bayar kemudian sangat mahal, karena yang dia bayar bukan hanya dengan nyawanya dan darahnya, tetapi juga nyawa 85 orang keturunannya, kaum keluarganya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ia adalah seorang yang tetap teguh pada kebenaran. Ia tidak mau kompromi terhadap kesalahan, ia tetap teguh dalam kebenaran. Dan yang ketiga, ia imam yang tidak takut terhadap resiko dari pelayanan itu sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelayanan itu menuntut resiko. Pelayanan itu ada harga yang harus dibayar. Karena Billy Graham pernah berkata, to receive Christ cost nothing, to follow Christ cost something, but to serve Him cost everything. Artinya kalau kita mau terima Yesus itu gratis. Kalau kita mau ikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Tetapi kalau kita mau mengiring Dia, kita harus rela kehilangan segala-galanya. Karena justru waktu kita rela kehilangan segala-galanya, kata Alkitab, disitulah kita justru mendapat kepastian untuk menerima segala-galanya. Jadi ingat, ia imam yang tidak mau kompromi terhadap kesalahan. Ia imam yang tetap teguh dalam kebenaran. Ia imam yang tidak takut terhadap resiko pelayanan. Dan ia imam yang setia sampai akhir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setia bukan hanya apa yang kita mulai. Kadang-kala ketika kita mulai, segala sesuatunya memang menyenangkan. Di tengah jalan ada badai, tetap setia sampai akhir. Karena mahkota tersedia bukan di tengah pertandingan. Mahkota selalu tersedia di akhir pertandingan. Saudara-saudara yang mungkin sedang putus asa, saudara-saudara yang mungkin sedang kecewa, saudara-saudara yang mungkin sedang lemah semangat dan sedang lemah imannya, sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, ayo tetap berjuang sampai akhir. Karena di akhir pertandingan, di situ ada mahkota yang tersedia bagi orang percaya. Jangan putus asa, jangan lemah semangat, hapus air mata, bangkitkan iman. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mukjizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat yang sakit, buat siap saudara yang berbeban berat, siap saudara yang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapak percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin hari-hari ini sedang menghadapi kebencian, atau mungkin sedang dibenci oleh orang. Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga hidup kami dalam kasih, hidup kami dalam pengampunan, dan hidup kami dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.